Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb, serta para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya dan memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, yakni zaman ad-dinul Islam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Kenzi. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pengajian Al-Islam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Hari Susanto. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semua untuk bisa beribadah. Semata-mata itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah lah yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa hadir untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diterima tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah dalam catatan amal kita yang tentu akan semakin menambah berat kelak di mizan dan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah,
Rasulullah SAW pernah bersabda, mungkin hadis ini sering kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhaz jasada kullu fa in fasadat fasada jasada kullu ala wahiyya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada mudghah, jadi ada segumpal daging yang fa in saluhat, apabila baik daging itu, saluha jasada kullu, maka baik seluruh jasadnya. Namun sebaliknya fa in fasadat, rusak qalbun itu tadi, daging tadi, fasada jasada kullu, maka juga akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahiyya qalb. Ketahuilah daging, gumpalan daging tadi adalah qalb, jantung, hati. Jadi kalau qalbun itu sebenarnya lebih pasnya kepada jantung, kalau hati itu kan fuadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak memandang kalian itu dari suwar, dari rupa-rupa kalian, dari badan-badan kalian, ajsamikum, walakinnallaha yanzuru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kalian itu ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, kolbun-kolbun kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Dari dua hadis ini bisa kita ambil satu pemahaman bahwasanya memperbaiki dan memperhatikan hati itu lebih utama dibandingkan memperbaiki dan memperhatikan fisik ataupun jasad manusia. Karena amalan hati ini lebih penting dibandingkan amalan fisik, amalan jasad. Sehingga dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kondisi hatinya itu baik, maka akan baik seluruh badannya. Namun sebaliknya, kalau kondisi hatinya itu buruk ataupun rusak, maka akan rusak seluruh badannya. Demikian juga seluruh amalnya. Maka penting untuk memperhatikan, memperbaiki hati. Oleh karenanya siapa yang sibuk memperbaiki hati, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Siapa yang sibuk memperbaiki dan memperhatikan hatinya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Kita bisa beribadah, kita bisa bermuka manis, bermuka sumringah menghadapi saudara kita, itu karena perbaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sibuk memperhatikan hatinya, memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki fisiknya, zahirnya. Jamaah rahimakumullah, maka amalan hati ini penting untuk kita perhatikan. Karena sungguh amalan hati ini yang nanti akan menyelamatkan seseorang nanti di yaumil qiyamah. Bukan harta bendanya, bukan anak-anaknya yang akan menyelamatkan, yang bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi siapa yang bersih hatinya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari yang tidak lagi bisa bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Malun wala banun, harta benda, yang punya harta banyak, yang punya miliaran rupiah, tak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Tak akan bisa menyelamatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang punya anak
gelarnya profesor, doktor, dan gelar-gelar yang lainnya yang panjang, tak akan bisa menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun titelnya, apapun pangkatnya anak tersebut. Yang selamat itu adalah dalam ayat lanjutannya tadi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia yang datang kepada Allah dengan qalbun yang salim, qalbun yang bersih, qalbun yang selamat. Sebagaimana dari hadis tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan manusia ini hatinya, tidak memperhatikan jasad fisiknya, rupanya kayak apa, tidak diperhatikan, tapi hatinya yang diperhatikan. Ini amalan yang luar biasa di ada hati ini. Oleh karenanya kita hendaknya memperbaiki hati-hati kita agar supaya nanti kita ingin selamat, supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa qalbun yang salim. Lalu apa itu qalbun yang salim? Qalbun yang selamat itu, qalbun yang bersih. Banyak para ulama itu memberikan penafsiran ataupun memberikan definisi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ambilkan dari ucapan ataupun dari apa yang diringkas dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, bahwasanya qalbun salim itu qalbun salim huwallazi khala minasyirik. Qalbun yang selamat itu adalah qalbun yang bersih dari kesyirikan. Qalbun yang selamat adalah qalbun yang bersih dari kesyirikan. Maka orang yang nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hatinya tidak ada kesyirikan, maka ini hati yang selamat, hati yang salim. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya belajar tauhid itu penting. Belajar tauhid itu penting agar supaya kita tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Karena kalau orang itu masih ada sedikit kesyirikan di dalam dirinya, maka mustahil qalbunnya menjadi salim. Kalau kita mau berbicara qalbun yang salim tetapi masih bercokol di dalam hatinya itu kesyirikan, tak ada faedahnya, percuma. Ibarat seseorang itu mau meminyaki bajunya tapi bajunya masih kotor, masih penuh dengan najis. Dan kesyirikan itu adalah puncak kekotoran, biangnya kekotoran. Maka tak mungkin kita berbicara qalbun yang salim kalau di dalam hati kita masih ada kesyirikan. Apa itu syirik? Insyaallah kita sudah banyak mengetahui syirik itu apa dari pengajian-pengajian yang sering diadakan mungkin di masjid ini juga. Apa itu syirik? Ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kesyirikan ini akan terus ada sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, di zaman yang kita sudah modern ini tentu berbeda bentuk kesyirikannya dengan di zaman dahulu. Mungkin di zaman kita sekarang sudah tidak perlu lagi kita pakai sabuk supaya kita selamat di jalan, supaya kita tidak tersesat di jalan. Ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk kesyirikannya. Yang sabuk itu kalau dipakai nanti akan menyelamatkan kamu, tidak akan kamu tersesat di jalan. Maka di zaman yang sudah modern ini tak perlu kita pakai itu, cukup pakai aplikasi, pakai Google Map, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, nah, sudah pasti bisa. Di zaman dahulu mungkin itu bisa jadi, dan itu sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Demikian juga kalau kita mungkin punya barang hilang,
Tidak perlu lagi kita datang ke dukun. Yang kata Rasulullah SAW, siapa yang datang ke dukun maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dan siapa yang membenarkan ucapan dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka di zaman sekarang tak perlu seperti itu. Mestinya orang-orang modern di zaman yang modern ini, peluang untuk berbuat syirik itu kecil. Peluang untuk berbuat syirik itu kecil. Semakin canggih alat, cukup buka aplikasi mencari barang hilang, kan begitu. Cari di di Play Store nanti, tinggal klik, oh ketemu di sini barangnya. Jadi tidak perlu pakai dukun-dukun ke sana kemari, kan gitu, untuk mencari barang hilang. Cukup pakai aplikasi saja sudah ketemu. Maka di zaman yang modern ini mestinya orang di zaman modern itu peluang untuk berbuat syirik itu kecil. Peluang untuk berbuat syirik itu kecil. Walaupun kesyirikan itu akan senantiasa ada terus. Maka kalau kita menginginkan hati kita selamat, sudah lepaskan itu syirik. Lepaskan yang mungkin dahulu kita pernah berbuat demikian, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Maka kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kolbun kita menjadi kolbun yang salim. Kolbun yang salim. Maka kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak bertaubat di masa hidupnya. Kecuali kalau dia sudah bertaubat, maka insya Allah dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Maha Pengampun atas segala yang dia perbuat. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, qalbun yang salim huwallazi khala minal bid'i wal mukhalafat. Qalbun yang salim itu adalah qalbun yang bersih dari kebid'ahan wal mukhalafat dan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran, baik itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Maka untuk membersihkan di dalam hati kita, atau kalau kita menginginkan kolbun kita salim, maka hendaknya kita menghindari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Maka cukuplah kita beramal dengan amal yang sudah kita pahami ilmunya, kita ketahui dasar hukumnya. Maka dalam rangka untuk menjadikan kita mendapatkan kolbun yang salim, setelah kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui, maka hendaknya kita untuk tidak usil dengan perbuatan orang lain. Karena ini akan mempengaruhi nanti kita dalam mencetak atau menjadikan kolbun kita salim. Karena bisa jadi orang itu beramal, dia sudah mengetahui dalilnya, sedangkan kita belum. Apa yang kita tidak amalkan karena kita tidak tahu dalilnya, sedangkan orang lain mengamalkan, mungkin dia mengetahui dalilnya. Sehingga janganlah kita banyak memberikan komentar-komentar ataupun usil lisan kita menyalahkan orang lain. Mungkin dia sudah mengenal dasar hukumnya, kita belum. Yang menurut kita, sepengetahuan kita belum mengetahui dalilnya, sehingga dianggaplah amalan tersebut dianggap sebagai perkara yang menyimpang, padahal mungkin ada dalilnya. Maka ini yang dimaksud dengan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian, bagi antum kalian, terserah kalian. Kami tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian perbuat, demikian juga kalian tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat. Ini dalam rangka untuk menjadikan hati kita itu salim. Karena begini jamaah rahimakumullah, kalau kita menyerang seseorang itu dengan kalimat bid'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau memberikan penjelasan tentang perbedaan orang yang
bangkit dari sujud dengan menggenggam, dan irsal yang satunya melepaskan begini. Maka kata beliau, hendaknya jangan perkara ini kalian menjadikan saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Apa penyebabnya atau apa akibatnya dari saling membid'ahkan itu? Maka akan timbul adawah wal baghdhah. Yang akan timbul itu adalah permusuhan dan kebencian. Maka kalau kita menuduh seorang qaut bid'ah, pasti dia tidak senang. Ketemu lagi engkau bid'ah lagi, tambah benci, kan begitu. Maka akan timbul baghdhah, akan timbul benci dan permusuhan. Maka ini yang terjadi banyak di dalam kehidupan kita kaum muslimin. Maka mengumbar kata-kata ini, maka dilihat dulu siapa yang diajak berbicara. Kalau itu orang awam, maka hendaknya dengan kalimat-kalimat yang lebih lembut, yang lebih lunak. Berbeda kalau memang dia itu orang yang sudah terbiasa dengan ilmu, dengan ahli ilmu, maka dengan kalimat yang tegas seperti itu. Maka hendaknya perhatikan siapa yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara. Karena dikhawatirkan nanti akan muncul adawah wal baghdhah, permusuhan dan kebencian. Dan permusuhan dan kebencian ini juga menjadikan hati itu tidak salim nantinya. Maka jangan sampai karena ucapan kita menjadikan orang itu justru masuk ke dalam neraka. Karena timbul di dalam hatinya adawah wal baghdhah. Karena ada timbul dalam hatinya itu permusuhan dan kebencian terhadap kita. Sebagai pemicunya ucapan kita. Maka jangan sampai seperti itu. Maka carilah kalimat-kalimat yang bisa menyadarkan mereka dengan kalimat-kalimat yang lembut kalau memang itu perbuatan yang menyimpang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka untuk menjadikan qalbun yang salim, hendaknya kita sudahlah untuk perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Cukuplah kita beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, karena terlalu banyak kalau kita mau amalkan, tak cukup waktu kita untuk mengamalkannya. Kenapa kita harus sibuk dengan yang baru-baru? Dan dengan catatan juga tak usah usil kita dengan mereka yang juga mengamalkan yang baru-baru, misalkan begitu. Mungkin dia punya dasar hukumnya, mungkin begitu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan qalbun yang salim, yakni hendaknya dia membersihkan dari kotoran-kotoran dan dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama itu adalah ghil. Apa itu ghil? Ghil itu kebencian kepada kaum muslimin. Hati itu ada kebencian kepada kaum muslimin. Kalau kepada non muslim itu sudah selayaknya, kan begitu. Ini kebencian ada dalam hati kita kepada kaum muslimin. Terkadang kan kita beda masjid aja saling ndak sapa, ndak tegur sapa. Terkadang kita beda pengajian ndak tegur sapa, ndak saling assalamualaikum. Terkadang kalau kita ajak, ayo ke pengajian, siapa ustaznya? Si fulan. Ndak lah, kan itu. Ndak cocok, kan begitu. Ayo kita ke acara ini, siapa panitianya? Fulan. Sudah lah, kan begitu. Ini kalau muncul ghil, kebencian semacam ini, berarti menunjukkan hatinya belum bersih. Maka tak mungkin dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selamat di hadapan Allah illa man atallaha biqalbin salim, yakni orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun yang salim. Qalbun yang salim. Kemudian penyakit yang kedua hati itu yang mengotori, menjadikan hati tidak salim itu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu di atasnya iri hati. Kalau iri hati itu hikdun itu, kalau hasad ini sudah ditampakkan. Sudah ditampakkan dalam, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Hasad itu definisinya atau terjemahannya gitu, SMS, senang melihat orang lain susah
susah, melihat orang lain senang. Nah, itu hasad namanya. Maka cukup seorang itu dikatakan hasad ketika seseorang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia tidak suka. Dia tidak suka. Dia tidak senang kalau dia dapat kenikmatan. Maka ini hasad namanya. Dan hasad ini jamaah rahimakumullah merupakan induk dari perbuatan dosa. Jadi ada 3 induk perbuatan dosa, dan itu semuanya ada di dalam hati, amalan hati semuanya, perbuatan hati semuanya. Hasad, kemudian kibir, kesombongan, kemudian tamak ataupun rakus, dan itu semuanya ada di dalam hati. Amalan itu, ini menunjukkan amalan hati ini penting sekali untuk kita perbaiki, agar supaya kita nanti datang kepada Allah betul-betul datang membawa hati yang salim. Maka hasad ini induknya perbuatan ataupun induknya dari dosa ataupun kemaksiatan. Sebagai contoh ataupun sebagai bukti bahwasanya hasad ini merupakan induk dari perbuatan dosa. Jangankan kalau cuma memfitnah karena hasad, membuat berita-berita hoax, membuat berita-berita bohong, menjatuhkan kehormatan orang lain, bahkan sampai membunuh karena hasad. Ini luar biasa hasad ini. Jadi semua perbuatan dosa itu muncul dari hasad. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tamsilnya ketika Nabiullah Yusuf berkata kepada ayahnya bahwasanya dia telah bermimpi melihat bintang-bintang atau 7 bintang itu bersujud padanya. Maka apa yang dikatakan oleh ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam, qala ya bunayya la naqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau sampaikan, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidan, maka dia akan membuat tipu daya untukmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ini nampaknya Nabi Ya'qub itu sudah mencium atau sudah melihat gelagat tidak baik bagi saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian terbukti di dalam ayat berikutnya ditampakkan hasadnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka berkata idqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita. Padahal kita ini sama saudara-saudaranya, padahal kita ini sesaudara, tetapi ayah kita lebih mencintai, lebih memperhatikan, lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya yakni Binyamin. Maka apa yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf? Mengucapkan kepada orang tuanya, inna abana lafi dolalim mubin. Ayah kita ini dolim kan begitu, dalam kesesatan kan begitu. Ini ayahnya dikocai begitu kan itu. Ini karena hasad. Satu perbuatan dosa karena hasad. Belum lagi yang berikutnya, tak terima diperlakukan demikian oleh ayahnya. Apa yang diperbuat? Uqtulu Yusuf awitaharuhu ardan, bunuhlah Yusuf atau buang saja ke negeri yang lain, supaya apa? Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya nanti ayah kalian itu lebih konsentrasi memperhatikan kalian, lebih sayang kepada kalian. Kemudian setelah itu watakunu ba'dihi kauman solihin. Setelah itu kita bertobat, kita berbuat soleh, katanya begitu. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ini akibat dari hasad. Kalau cuma membuat fitnah,
Kalau cuma menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, itu tidak ada apa-apanya. Sampai membunuh pun berani dilakukan karena hasad. Jadi karena hasad. Ini luar biasa hasad ini. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wa hasad. Berhati-hatilah kalian dengan hasad. Karena sesungguhnya hasad itu ya'kulu hasanat kama ta'kulu naru khataba. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, membakar kayu bakar. Jadi luar biasa hasad ini. Maka kalau kita masih ada di dalam hati kita hasad kepada saudara kita, sudah kita lepaskan. Kalau ingin menjadi kolbun yang salim, kalau menginginkan kolbun yang salim, ketika saudara kita, tetangga kita beli NMAX, jangan beli Paramek, gitu. Jangan beli Paramek, pusing ya. Kalau beli NMAX ya sudah, doakan, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah rezekinya. Mudah-mudahan aku juga ya Allah, kau beri rezeki yang demikian. Maka ini untuk meredam hasad. Hasad itu muncul kepada siapa saja. Bahkan orang mukmin sekalipun bisa hasad. Bisa muncul. Maka untuk menghilangkan hasad ini, doakan orang yang kita hasati. Doakan. Ya, kalau didoakan ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, mudah-mudahan dia rezekinya barokah ya Allah, kita pun demikian juga, mudah-mudahan kau berikan rezeki sebagaimana kau berikan rezeki padanya. Maka nanti hasad itu akan mengerucut, mengkelpes itu. Akan hilang nanti dalam hati kita. Maka kalau di dalam hati kita masih ada hasad, maka sulit untuk mencapai kolbun yang salim. Sudah ya? Ya, saya kira cukup itu ya. Sebenarnya masih ada beberapa poin-poin yang lain yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan tentu bisa menjadikan hati kita bisa meraih menjadi hati yang kolbun salim, karena ini yang nanti bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kolbun yang salim bukan karena harta benda, bukan karena anak-anak kita, tapi kolbun yang bersih dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan penyimpangan, kemudian dari kekotoran-kekotoran, penyakit-penyakit hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Hari Susanto. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, selesai sudah pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.